Halo, aku Anisya Nandayu Kusuma dengan NIM E31240305. Halo, aku Bintang Tarisa Syafira dengan NIM E312401443. Halo, aku Rizky Wahyuwangsa Salendra dengan NIM E312400058. Halo, aku Dewan Sriwasit Cenipar dengan NIM E312400180. Kami dari kelompok 14 akan membahas tentang SWOT, KPI. BI, dari studi kasus perusahaan ASKO. Yang pertama ada visi ASKO, menjadi paritel terdepan di Indonesia untuk produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Kemudian ada misinya itu ada 5, yaitu menginspirasi kehidupan yang lebih baik melalui pilihan produk yang lengkap dari A sampai Z. Dan yang kedua, memberikan kualitas produk dan keunggulan layanan. Yang ketiga, ada menghadirkan inovasi produk yang sesuai kebutuhan konsumen. Yang keempat, mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dan yang kelima, menjadi bagian dari solusi melalui layanan komprehensif dari ide-ide kolaboratif. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Reputasi dan legasi selama 30 tahun jadikannya salah satu toko holding program dan gaya hidup yang paling lengkap serta terpercaya di Indonesia. Jaringan yang luas dengan 245 toko di 75 toko memungkinkan ASKO menjangkau masyarakat secara merata dan memperkuat posisinya dalam pasar. Hal ini semakin diperkuat dengan dukungan ekosistem omnichannel melalui rupa-rupa aplikasi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Harga produk ASKO yang tergolong premium menjadi kelemahan utama karena membuatnya kurang kompetitif di pasar. Meskipun strategi ini sejalan dengan fokus perusahaan pada kualitas dan layanan bernilai tambah seperti garasi dan instalasi teknis. Produk dengan harga tinggi seringkali ditawarkan dengan diskon besar di e-commerce untuk menarik konsumen. Namun, langkah tersebut tidak sepenuhnya mampu mengatasi persepsi mahal dan beresiko perdagangan penjualan dan penjualan. opportunities atau peluang. Perusahaan ASKO, yaitu pertumbuhan kelas menengah dan pesatnya urbanisasi di Indonesia, mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat pada produk rumah tangga dan gaya hidup berkualitas. Perubahan perilaku konsumen ke arah belanja omnichannel memperluas jangkauan digital dan integrasi layanan offline dan online. Inovasi konsep toko modern yang memberikan pengalaman belanja inspiratif dan personal dapat menarik perhatian generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z. Selanjutnya, bagian threats atau ancaman. Perusahaan ASKO menghadapi persaingan ketat dari retail sejenis seperti Mr. D yang unggul dengan strategi harga rendah dan ekspansi agresif hingga ke pelosok, serta IKEA yang menawarkan furnitur dan perlengkapan rumah dengan desain modern dan harga terjangkau. Selain itu, ketergantungan pada produk impor membuat ASKO rentan terhadap kebijakan pemerintah seperti pajak anti-dumping, pengetatan regulasi. Kemudian kita akan membahas tentang analisis KPI. KPI adalah Key Performance Indicator pada perusahaan ASKO. Yang pertama ada keuangan dan penjualan, yang dimana mempengaruhi pertumbuhan penjualan, revenue per produk atau kategori, margin keuntungan, average transaction value. Kemudian yang kedua ada operasional, yang mempengaruhi tingkat ketersediaan stok, inventory turnover, on-time delivery ke pelanggan, cost produk atau produk rusak. Kemudian yang ketiga ada pelanggan, yang mempengaruhi customer satisfaction score, jumlah customer complaint yang terselesaikan, repeat purchase item, net promoter score atau NPS, yaitu kesediaan pelanggan merekomendasikan toko atau produk. People, yang keempat ada people atau SDM, produktivitas karyawan, tingkat absensi karyawan, jumlah training yang diikuti karyawan, dan employee engagement. Yang kelima ada marketing, yang mempengaruhi jumlah pelanggan baru yang didapat, conversion rate dari promo atau iklan ke penjual, pertumbuhan followers atau engagement. Kemudian ada hubungan visi misi dengan KPI ASKO. Yang pertama ada SM, Store Manager, fokus terhadap KPI Revenue Growth dan Profit Store, selaras dengan misi 2, 4, dan 5. Yang kedua ada DSM, Deputy Store Manager, fokus terhadap KPI pertumbuhan Sales District, yang selaras dengan misi 2, 3, dan 4. Kemudian ada SPV,
SPV ini supervisor fokus terhadap KPI mentoring display yang selaras dengan misi 1, 2, dan 4 dan 5. Kemudian yang terakhir, keempat itu ada SA, Sales Advisor. Itu tuh ada fokus terhadap KPI Service Excellence yang selaras dengan misi 1, 2, 4, dan 5. Kemudian kita lanjut ke penerapan business intelligence pada ASCO. Yang pertama ada penjualan dan pasar, kedua manajemen stok dan rantai pasok, ketiga pelanggan dan layanan, yang keempat ada SDM dan produktivitas, yang kelima marketing dan digital. Kesimpulan, jika semua SM, ISM, SPF, dan SA kuat, stabil, dan bagus, maka analisis gap dan tren nyaris tidak ada gap capaian selalu dikategorikan A sampai B 91 sampai 100%. 1. SM, revenue growth konsisten tercapai sehingga toko berjalan efektif dan jadi benchmark cabang lain. 2. ISM, sales growth district positif sehingga wilayah distrik jadi penyumbang pertumbuhan berkelanjutan. 3. SPF, absensi tim tinggi sehingga operasional toko harian lancar tanpa hambatan. 4. SA, customer satisfaction sangat baik sehingga frontline company memberi pengalaman pelanggan positif. Terakhir, harapan yang dimiliki ASCO. Perusahaan bisa menjadi paritel terdepan. 2. Ambisi berkelanjutan mencapai KPI 100 stabil. 3. Kepuasan pelanggan meningkat dan brand makin kuat di pasar. 4. Inovasi lebih mudah diterapkan karena kinerja dasar sudah kuat. Yang kelima, dapat fokus ke ekspansi pasar dan transformasi. Itu tadi presentasi dari kami, semoga bermanfaat. 1, 2, 3. Terima kasih.